Oke, tepuk tangan dulu dong. Yang di depan boleh tepuk tangan ya. Nggak ada rame di sini ya. Selamat pagi Medan. Hari ini tentunya menjumpai Anda semua pemirsa TVRI Sumatera Utara setiap hari Senin. Dan sepertinya ini belum move on ya sama suasana Idul Fitri. Ini pada sibuk untuk kerja, tapi mungkin masih pada siap-siap di rumah ya untuk bermalas-malasan ataupun sedang sarapan bersama keluarga. Ini saatnya untuk Anda nonton Pagi Medan, obrolan asik. Nah pemirsa, seiring perkembangan zaman dan lahirnya berbagai macam platform untuk mendapatkan informasi dan juga hiburan, ternyata nih ya, radio masih memiliki tempat di hati masyarakat khususnya Sumatera Utara. Dan hasil ini ya didukung oleh survei dari data Nielsen Radio Audio Measurement yang menunjukkan bahwa 20 juta pendengar di Indonesia ini sudah banyak sekali. Ternyata sampai 20 juta pendengar di Indonesia loh yang mendengarkan radio ya. Jadi fakta ini ternyata tidak terlepas dari kreativitas dan juga kekuatan cuap-cuap dari para penyiar nih yang hadir di sini. Apalagi mereka memiliki kekuatan besar untuk mempertahankan eksistensi radio. Ya kan Bang? Bener nggak? Coba tanya orang-orang. Aku ditanya. Betul ya itu. Tapi dari hasil survei memang iya menunjukkan bukti seperti itu. Nah, untuk itu Pagi Medan hari ini kita sudah menghadirkan anak-anak muda yang sangat berkreatif ya. Sangat jago cuap-cuap ya. Langsung aja kenalin Bang, siapa aja di sini? Hari ini kita ada kedatangan Baby, dia penyiar Halo e-radio. Halo Baby. Halo Baby, selamat pagi. Pagi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya, puasa makin ini ya. Enggak, sebelum semangat. puasa juga ada kayak gini. Memang bentukannya kayak begini. Iya memang. Rupanya dia bilang semangat. Kirain karena puasa gitu, karena lebaran Oh makan enggak, banyak. enggak. Memang kayak gini bentuknya, maaf ya Kak ya. Boleh dilanjutkan? Oke, kita lanjutkan ya. Sebelah ini ada Ega Asmi. Iya, halo, selamat pagi Medan. Pagi. Pagi Kak Gina, Ega. pagi Bang Arif ya. Entah. Namanya di WA apa rupanya? Ganteng kali hari ini. Oh iya, terima kasih banyak loh Kak. Emang kayak gini dari lahir. Dia nggak dikomentari ya, dia nggak dikomentari dia ya. Dia nggak dikomentari kan? Ganteng komentarnya. ganteng. Kakak kan cantik. Oh terima kasih. Gimana tahu masing-masing Dan di dari sebelah baik. Ega Ini- ada Eja yang katanya mau hijrah. Oh iya baik. Halo. Hai. Ngerap. Eja Eja Tino. ini si anak negeri ya. Dia Penyiar Mos FM. FM. Iya. Kami kok nggak disebutin tadi ulang lah. Udah Ulang ya. kok, di Oh udah ya. Di radio, Makanya nggak dikorek-korek. di radio penyiar Kiss FM Ega Asmi, kemudian ada Eja Tino penyiar Mos FM ya. Iya. Dan sebelahnya, Ada- oh ini ada bule di sini ternyata ya. Hadir. Bule Keti. KW. Bisa bahasa Bule Keti. Indonesia nggak? Hah? Bisa bahasa Indonesia Bisa nggak? bahasa Indonesia. Oh, bisa. Aja. Ada siapa Bang? Keti. Bule Keti. Bule Ada Keti. penyiar Keti City Natasha, FM. penyiar City FM. Pagi. Selamat pagi Gina. Selamat Sehat ya. pagi Om Cerah-cerah hari Arif. ini ya. Om gua. Ya udah. Aku kemarin dipanggil dia abang kan. Yuk, mari. Oh iya. Kurang Pak D. Oh Rip. Oh iya baik. Pak Rip D. ya. Untung nggak berharap dipanggil sayang ya. Oh jangan. Perang dunia ketiga nanti. Oke, ini dia. Dan di sebelahnya saya pas ada Nisa, penyiar Medan FM. Hai, selamat pagi Gina. Selamat pagi Bang Ari. Pak Nisa Zain, panggilan akrabnya Nisa. Nisa. Ya, penyiar Medan FM. Ya, sebelum itu kita ingin tahu dulu apa ciri khas radionya masing-masing ya. Oh, boleh tagline ya? maksudnya. Tagline berarti dong. Ah, ya, mau station tagline. ID ya. Boleh ya? Boleh. Dari Baby dulu. Oke. Oke. Jangan lupa dengerin ya lo. 98,3 FM e-radio 100% musik Indonesia. Lanjut. Ega. Oke, 105.0 Kiss FM, The Hottest Hits in Medan. Oke. Next, boleh dibantuin? Enggak ya? Oh enggak ya? Iya udah X. Kayaknya Ini putar-putar ya semuanya ya. sempat ini ya, sempat bersama ya. bersama ya. Oke. Mau kadang rocker juga kan? Bosen rocker. Rocker siap. Lanjut. Apanya? Tadi Pak, yang tadi saya juga 99 Mos FM paling ter-Indonesia. itu dengan khas suara masing-masing ya. Iya. Suara perut. Suara perut diafragma ya. Lapar. Lapar oh, dia. Suara perut lapar. Perut kosong. Udah bisa saya mulai? Udah bisa silakan. Silahkan. Baik.
Udah nih. Udah Kak. Udah. Sekarang. Tapi masih Evan yang hidup. Oh ya, Waktunya. City 95 dan FM Medan Best Music. Luar biasa. Terakhir Ya, buat satu gedung ya Bu ya. 963 Medan FM, juara hits anak muda. Yes. Yes. Keren ya. Memang kalau suara penyiar radio itu berkarakter banget ya. Karakter A B C D E ya. Kami bagus kalau lagi bangun tidur aja jadi serak-serak pecah. Wah, serak pecah ya. Iya, nanti kita tanya tips and triknya juga ya. Boleh? Lama mikirnya ya Bang ya. Gina punya tagline TVRI enggak? Ada. Tahu kan, Bang? Tagline TVRI ada? Ada. Oke. Ada. TVRI Media Pemersatu Bangsa. Keren juga ya. Oh, kemarin udah tukar ya yang kemarin tuh? Yang menjalin Persatuan. Oh udah. Udah. Oh, kok tahu ya? Kok Gina nggak tahu ya? Ya, saya pengisi acara Dunia Dalam Berita. Oh gitu dulu. Ketahuan ya Jam umurnya. 9. Jam 9 ya. Jam 9. Oke. Oh, mantan penyiar juga. Iyalah. Ngebohong aja. Belakang gedung tapi. Ya Allah. Oke. Ini luar biasa ya. Hari ini memang pecah banget ya. Memang kalau penyiar radio ini memang cerewet abis ya memang ya. Cuap-cuap terus ya. Ini mau tanya dulu nih. Ini Kak Nisa, udah berapa lama siaran? Kalau aku sih dari awal siaran itu dari 2014 ya. Dulu juga sempat di Mos FM sebelumnya dan sampai sekarang baru berpindah kedua hati aja nih. Jadi dulu di Mos FM dan sekarang di Medan FM. Belum tahu lagi kalau nanti pindah ke TV gitu. Oh jualan. Jualan sekalian ya. Bridging yang bagus ya. Tetap ya di mana pun ada kesempatan. Iya. Selalu. Karena kebanyakan pembawa acara di TV kan dari penyiar radio ya. Iya. Terutama Prambors kan kayak siapa? Desta Gina. Terus tuh Asti ya. Saya Iya. masih siaran sampai sekarang. Sorry aku nggak dengar radio. Oh baik. Perlu kita sebut. Jadi untuk segmen Medan FM sendiri apa segmen? Kalau dari segmen sih Medan FM sendiri itu dari usia yang remaja ya. Dia dari 15 sampai ke 25. Jadi itu jadi anak muda emang bener-beneran yang teenagers gitu deh untuk segmennya. Pantes lo nggak dengerin. Iya, karena umur sudah tidak Karena ini batas ya. umurnya memang Aku gini, coba kemarin mau membantah gini. Ada survei katanya orang yang berumur sekian, nggak perlu kusebutkan ya, jumlah umurnya, akan lebih dominan mendengarkan 1 sampai 2 lagu aja, atau 1 sampai 2 band aja gitu. Si saya dengar omongan istri. Betul juga. Dan biasanya yang aku dengerin radio yang playlistnya itu aja. Oh gitu. Dan ternyata Itu benar. berarti MP3 Bang, bukan radio mungkin ya. Ada kan radio yang playlistnya itu aja ada berapa lagu, Nanti 5 YouTube lagu, orang 6 lagu. dengar nggak? Nah berarti pola pikir yang seperti itu nih yang harus kita rubah sekarang. Benar sekali. ya kan? Ayo dengar Ada radio. strateginya kenapa mereka memutarkan lagu yang itu aja. Apa itu coba? Nanti lah kan ini baru Iya. tanya dulu Baru berkenalan dulu. Kan bebas aja. Berurut gini. Jadi kenapa konsepnya muterin lagu itu aja sebenarnya bikin mindset kepada pendengar supaya mereka dimanapun mereka berada tanpa harus melihat channel radio tersebut itu udah tahu. Udah hafal. Oh ini radionya ini nih pasti karena lagunya itu Iya. aja Iya. gitu. Tapi Bukan kadang nembak, juga sasarannya ini yang umur sekian nih lagunya Club Project. Enggak. Pasti ada ya. enggak Bang. Tapi kadang juga memang betul kayak Bang Arif bilang sebenarnya ada orang yang memang mau dengerin radio itu karena playlistnya Playlistnya, bagus, ya. walaupun sebenarnya itu aja. Tapi juga ada yang memang udah bosen, mungkin dia pengen dengerin lagu lain, dia cari ke radio yang satu gitu. Tergantung sukanya gimana. Iya, Kalau aku selain playlistnya juga info-info yang dikasih ya kalau gini, Informasi. setelah era reformasi itu kan radio sekarang udah boleh menyiarkan berita yang swasta ya. Kalau dulu kan sering kita dengar pemirsa sebentar lagi kita akan bergabung dengan radio pemerintah. Kan sekarang radio swasta ini sudah boleh ya punya berita sendiri, nggak ada lagi harus nyambung ke radio pemerintah. Nah makanya kadang pinter-pinter buat kayak ala-ala gitu aja kayak Itu gitu, maksudnya penyajian bumpernya beritanya kan gitu. dengan gaya-gaya mereka ini yang aku suka gitu. Info-info yang up to date misalnya atau info yang sangat sebenarnya remah-remah ya, tapi bagi aku itu penting. Remah-remah ya. Kalaupun yang serius dibawa santai gitu. Jadi tetap enak didengerin. Cara penyampaiannya juga enak ya, jadi sampai ke masyarakat. Kalau Kak Eri sendiri udah berapa lama siaran? Kayaknya udah lama banget ya. Ya saya sih yang menanam tower di kota Medan ini. Teknisi dong Kak. Ini ya berarti Anak pemain Naik karbu. pangkat berarti ya Kak ya.
Dari 2006. 2006. Oh, berarti udah berapa tahun tuh ya? Banyak. Hitung aja. Banyak ya, banyak. Radionya udah dari mana aja sebelumnya? Berapa radio udah? Masih 4 sih. Kalau bisa jangan nambah lagi. Itu banyak tuh. Iya pernah di Prambors, pernah di Radio juga pernah ya, Beb. Kemudian di Lafam sama terakhir ini di City. Sebelumnya sempat training di KIS dulu. Oh, iya. Cuman paling tua tapi penyiarnya paling muda. Karena suara saya kompatibel gitu. Oh iya. Kalau Ega, Oh iya, kenapa? Ini nggak dulu ya? Ada aja. Random aja gitu. rilisnya kan nggak harus gini. Iya, beb. Ngomong. Oh, baik. Bukan dia yang ditanya, lo Ega loh. Kalau aku udah siaran selama dari 2016, jadi udah sekitar hampir jalan 3 tahun. Oh, masih kinis ya? Iya. paling Jadi ini belum ya. banyak pengalaman yang bisa aku dapat dari dunia radio gitu. Segmennya juga anak-anak muda juga ya? Iya pasti. karena Hampir masih sama muda. kayak Oh, 15 ke sama. 23. Dan Ega siaran kalong kayaknya jam 2 pagi. Saya sore. Pak. Tutup loh dia. Dia tutup radio Mana ya Pak ya? Kalau Kak Baby sendiri udah berapa lama? Terus kenapa kok teringat ingin menyiar radio? Awal ceritanya gimana? Oh saya 2 ya, mereka 1, ada nggak ada masalah. Pertanyaannya tadi. Awalnya itu 2007 sebenarnya. Jadi kalau Kak Keti 2006 berarti masih lamaan Kak Keti ya gitu. 2007 itu dulu awalnya di Mos FM. Di Mos FM udah sekitar 4 tahun. Baru abis itu pindah ke Vis FM dan sekarang di Radio Medan gitu. Radio Medan dengan konsep yang 100% musik Indonesia. Itu range umurnya itu dari 21 sampai 35. Jadi semua lagu-lagu Indonesia yang diputerin bukan cuma lagu baru aja, tapi ada juga lagu-lagu yang memang lama gitu. Intinya lagu Indonesia. Kalau yang lain campur ya. Lagu West juga, lagu Barat. Cuma lagu daerah ya. Nah itu Kayaknya udah tuh nggak jadi ada lagi. pertanyaan nih. Kayaknya radio mana pun udah nggak ada lagi gitu ya. Apa sih? Kecuali yang apa yang RRI ya masih ada. Dan yang memang segmented yang dangdut gitu seperti itu. Tapi kalau Vicky Sianipar gitu Vicky mungkin masih Sianipar masih tetap bisa. sering. Iya. Tapi itu pun yang memang Udah kontemporer. iya, yang udah bagus Musiknya lah, gitu. Udah kekinian. Iya. Oh iya, Bang Eja udah berapa lama? Apa? Jomblo. Siaran. Abang promo. Promo juga. Berapa lama Bang? Halo. Jomblo? Apa? Jomblo berapa lama? Siaran loh ditanya bukan jomblo. Oh iya siaran. 7 tahun. 7 tahun. Iya. Oke. Wah, berarti sudah banyak sekali melanglang buana ke radio-radio. Oh, banyak. Berapa? Kadang pagi saya di depan teras. Enggak cuma satu aja. Suka abang lah ya, memang luar biasa. Masih setia di Mos FM. Jadi kakak abang-abang ini awalnya kenapa kok siaran radio? Nggak ada kerja lain. Nah itu tadi itu persiapan yang dijawab. Atau memang udah bakat, karena aku bakatnya cuap-cuap ya kan. Jadi udahlah aku siaran radio aja, gimana? Dulu sih coba-coba, tapi sekarang Awalnya enggak. Lawatnya coba-coba enggak. Jadi di awal sih sebenarnya sama hobi ya gitu kan. Balik lagi hobi ujung-ujungnya memang adalah do it gitu kan. Tapi dari hobi itu sebenarnya banyak menghasilkan gitu kan. Mulai dari hobi yang pertama tuh dari SMA sebenarnya. Ikut lomba penyiar sama ada beberapa teman-teman juga yang ada yang siaran lagi, masih siaran, ada juga yang udah nggak siaran lagi gitu sampai sekarang. Siaran ya dulu. Oh dulu ya? Sekarang ada. nggak ada ya. Nah itulah yang membedakan antara penyiar dulu dengan penyiar sekarang. Nanti kita bahas ya. Pembawa acara ya. Benar mbak. Ini beda iklan loh, bebas bahas. Oh nggak ada. Oh iya. Oke. Kalau yang lain gimana? Enggak dulu Mungkin gue ada memang disuruh gitu. Ada lagi bingung kan, ini tamu ngapain nggak tahu, ya udah ikut-ikut kawan. Awalnya ikut-ikut kawan gimana? Atau Kalau memang aku udah basicnya dulu kan rapper sampai Oh, sekarang. rapper. Heeh. oh. Terus ya kebetulan dipanggil sama Maha Kuasa? orang Mos. meninggal dong. Terus tiba-tiba ditelepon gitu. Dengerin lah. Oh iya. Emosian lo ini. Sabar bang ya. Sabar Bu. Ya gitulah. Udah kan? Udah, gitu aja. Tapi suruh dengerin. Kan udah tadi. Nah, Telepon terus sama orang Mos, mau jadi penyiar enggak gitu. Ya aku bilang mau aja. Pada saat itu nganggur, ya udah gas Gas. sampai sekarang. Gitu sih. Oh, oke, pas ya. Udah, Rapper secuil kan, itu aja. rapper kan Enggak, dulu aku sih berpikir, aku kan rapper itu pasti gampang itu ngomong-ngomong di radio. Ternyata enggak, sama sekali rapper aku itu enggak kepake di radio. Oh iya. Beneran.
mau apapun kerjaannya, kalau misalnya penyiar itu emang beda gitu. Beda ya. Nggak sekedar asal ngomong-ngomong aja. Ada isinya lah ya. Ada patternnya juga. Oh, ada patternnya juga. Ada. Oh. Jadi Kelihatan yang seniornya kan. Tolong Kak Kitty dibantu. seiring Kalau Kak Kitty lah. Oh, Ah, ya, kalau Kitty. Kenapa bisa siaran? aku awalnya pendengar biasa, senang dengar radio, kemudian ikut kuis. Ikut Oke. kuis dulu. Kesanter ya. Presenter. Enggak juga. Oh, enggak juga. Sekali itulah pertama kali dalam hidupku aku memenangkan kuis gitu Oke. kan. Kemudian udah dapat hadiah, ngambil hadiah ternyata dari penyiar KIS kemarin diajakin yuk kalau nggak ikut training aja yuk, tiba-tiba gitu kan. Aku mikirnya kayak nggak ada basic sama sekali bidang komunikasi segala macam, akhirnya oh ya udah kalau gitu aku ikut aja karena kebetulan penyiar sebelumnya itu mereka lagi training. Aku disisip, dimasukin, udah ikutin, ternyata nggak diterima gitu. Dari aja nggak diterima ya. Akhirnya aku mencobalah ke radio lain yang sebelumnya juga aku nggak pernah dengar. Tapi maksudnya mereka nothing tulus aja, cobalah gitu. Iya. Coba sekali lagi kalau memang di sini jalanku aku akan terus coba gitu kan. Akhirnya nyoba, udah kemarin di Radio Prambors. Oh, I see. Jadi ini kan udah lama nih kakak abang untuk siaran. Kan pasti ada bedanya dong siaran yang dulu dengan siaran sekarang, apalagi perkembangan zaman udah beda ya. Digitalnya juga pasti udah beda nih. Apa nih perbedaan siaran dulu sama sekarang? Atau sama aja? Ini dari segi apanya dulu nih yang mau dibahas? Dari segi penyiarnya, dari penyiar. Lagunya, Konsepnya. tekniknya. Semuanya. Oh begitu. Kalau misalnya yang membedakan siaran dulu dengan yang sekarang, mungkin kalau misalnya dulu orang denger radio gitu ya, itu mungkin penyiarnya itu ngomong pasti banyak, ya kan? Semua informasi kalau bisa digebrekin di saat itu juga. Nah tapi kalau sekarang orang denger radio tuh dia akan dapat informasi tapi dengan diserap. Jadi nggak terlalu banyak bicara penyiarnya, tapi dapat intinya apa dan itu dikemas sama penyiarnya masing-masing seperti apa supaya nyampe gitu. Nah itu sekarang dan dulu perbedaannya. Tapi kalau misalnya Dipadetin gitu. iya dipadetin, jadi nggak perlu banyak ngomong lagi sih bang kalau misalnya radio sekarang. Oh juga kalau banyak Iya. ngomong ganti channel. Iya, Ya kan? Itu benar-benar. sih problem yang dihadapi. Nah, kalau dari penyiarnya perbedaannya dulu sama sekarang, ya sekarang kita bisa mengekspresikan apa aja nih, ya kan, dari diri kita dan juga dari radionya sendiri seperti apa. Kita lebih bebas mau seperti apa, ketawa juga ya keluarin aja ketawanya seperti apa. Itu sih kalau dari aku, menurut aku ya. Kalau dari Minum dulu kita. Oh iya, penjaga gitu ya. Alhamdulillah. Bang, belakangin kamera, Bang. Jangan dibelakangin. Blocking. Enggak Ini nggak dihidang dulu untuk kita. Belakangin. Kayak kita minum dulu ya. Boleh. Ayo, ambil masing-masing. Minat aja dia kalau di apa? Suruh ditaruh profesi aslinya. Ayo silakan. Kak Baby Merangkap ya, Gina Iya, merangkap ya. merangkap Gina, hari ya. ini. Ya, ini nggak ada yang mau Boleh, minum. boleh. Mohon maaf, ini kita tidak ada sponsor teh itu kan? Silakan. Bang Arif, Kita mah bebas ya. nah, silakan. Serah-serahan ya, Wak. Seserahan. Mungkin agak dingin sedikit ya. Panas ya? Masih berasap. Bentar ya. Ngocok ini udah ngocok. Kalau makan mau makan apa? Atau diletak gini boleh dicangkir baru seruput gitu. Seruput ya. Oke. Keren ya, studionya bisa langsung minum. Benar. Sebut aja apa yang Anda mau, Ibu, ya nanti langsung datang. Enak ya? Tinggal sarapannya belum ya? Oh iya. Nasi gurih Benar kan? ya? Ada yang Gina nanti Roti aja, diletakin aja di cakro ya. Kita makan bareng-bareng. Cakro ya, ini cakro Sedang ya? kita. Jangan sedih. Ini kan udah Danau Toba di belakang. Oh Nah. iya. Tapi bisa ini ya suaranya nggak keluar ya, suaranya Danau Toba nggak Karena masuk ya? dikacain Oh kan. iya. Akuarium dong ya. Iya. Kalau dari sisi teknologi apa yang berubah? Mungkin yang ini ya yang Ega Merasakan ya. teknologi sekarang Ya. Kalau misalnya setahu aku Sayang kali memang sama juniornya ya. Ingatkan dulu. Pelan-pelan aja. Ini kamera malu loh ya. mana kameranya tadi? Oh, iya. Pelan-pelan aja, Nah, pelan-pelan. kalau misalnya dari segi teknologi kan mungkin zaman dulu interaksi itu lebih ke SMS, ya kan? Oke. Lebih ke telepon. Kalau misalnya sekarang kan udah ada yang namanya media sosial, mau itu dari Instagram, Twitter, Facebook dan lain-lain. Jadi kalau misalnya dari radio sekarang mungkin
lebih fokus ke sana untuk lebih bisa berinteraksi sama pendengar-pendengarnya gitu. Iya. Oh, I see. Kalau kayak aku dulu kan kalau mau request lagu nih, Telepon dulu. teleponnya Dari telepon umum ya bang ya? mari. Bukan ya? udah telepon masuknya kan susah tuh ya. Habis itu ya kadang satu acara itu nggak kebagian. Itu kalau sekarang kan enak ya, kita tinggal mention atau apa. Sekarang sih lebih enak ya, kalau dulu kita interaksinya mungkin kayak aku 2006-2007 di mana sosial media belum Iya. booming seperti sekarang. Kita tuh ngedengerin radio tuh ngebayangin ini penyiarnya pasti begini nih orangnya begini. Jadi kayak theater of mind kita kebentuk Iya, gitu kan. Tapi kalau sekarang kan lebih gampang. Kita lihat Instagram Iya. contohnya, kita udah tahu nih oh bentukan penyiarnya seperti ini nih ternyata gitu kan. Kok tidak seperti yang suaranya ya, kadang kan kayak gitu. Zong, Jadi kecewanya nggak apa-apa, lebih cepet gitu. Kalau dulu kan kecewanya agak Lama ya. Karena udah berhayal Sudah lebih dulu ya. sudah terkesima dengan suaranya gitu kan. Ternyata. Baby Ade. Makasih ya bang. kena gini. Ya, jadi memang banyak sekali inovasi-inovasi yang berubah ya, sehingga jadi lebih cepat ya. Banyak fans juga dong ya sekarang. Kalau ngomongin soal fans sebenarnya lebih banyak dulu. Bukan fans sih sebenarnya. Pendengar fanatik itu kita Pendengar bilangnya setia. pendengar setia. Jadi Jadi kalau- kalau dulu itu masih ada yang datang bawa makanan gitu, masih ada Sesajen ya, Beb. sesajen supaya kita nggak closing kan gitu. Nggak, kalau sekarang sih nggak. Kalau sekarang paling cuman karena sekarang pendengar itu sebenarnya banyak gengsinya. Dia dengerin tapi dia kayak enggak gitu. Interaksi juga dia agak kurang mau kan. Dia mending ya udah penting aku dengerin karena kebanyakan pendengar pasif sebenarnya. Nggak kayak dulu ya, Iya, nggak kayak dulu. Yang bener terang-terangan. apalagi kirim-kirim salam ya. Iya. Masih zaman ya. Ada di kita ada kirim salam tapi melalui WhatsApp. Jadi lebih Dan itu diucapkan. iya. Oh, kirim Karena salam memang buat program Gina yang dari sedang saya. masak. Benar emang kayak Kita gitu. dalam hati bang, emang kita baca pikiran. Gimana? Oke, sekarang satukan pikiran saya dan pikiran Anda kan nggak Jadi mungkin. kan biasanya nih penyiar radio kan identik sama suara yang bulat, keras. Kalau kita sih Iya. semuanya bulat ya, Mal. Dari suara sehingga Semuanya. berkarakter. Apa sekarang kayak gitu juga? Tapi Iya, kebanyakan ya benar. sekarang kita dengar ada juga suara yang bervariasi. Ya udah variatif sekarang. Ada yang cempreng, terus ya lebih lucu lah dengan kecemprengan suaranya. tapi cemprengnya tuh karakter loh. lembut, iya. Ya, aku cempreng suaranya. Apakah masih tetap harus bulatkah yang sebenarnya penyiar miliki atau memang bebas gitu? Enggak sih, Kalau sebenarnya radio aku tuh kalau radio aku tuh membebaskan penyiar untuk berekspresi keren mungkin gitu, sebebas-bebasnya. Karena kan ya kalau menurut aku pribadi kalau aku siaran itu ada pendengar yang dia dengeri lagu aja, ada pendengar yang dia dengerin penyiarnya. Jadi Begitu aku lagu tuh dia pergi. iya bang, ada juga Kebalik kayak gitu, kayak abang lah, pasti kayak gitu abang. Jadi aku tuh siaran harus dua-duanya aku keep gitu. Dia dengerin musik aku, dia dengerin aku siaran juga. Ega gimana kayak Ega? gitu. Ngomong-ngomong deh, ngomong-ngomong. Iya. Ngomong-ngomong Aduh, San. keringetan. ada tisu nggak ya? Makin panas lah bang. Iya. Pakai es batu lah manis dingin dong. Tapi kalau misalnya soal karakter suara, ya radio sih menginginkan penyiar yang suaranya berkarakter. Karena balik lagi itu memudahkan penyiar ya kak ya, untuk misalnya pendengar itu, oh ini suaranya Kak Kety misalnya, ini suaranya Ega misalnya, ini suaranya Kak Baby misalnya, kayak seperti itu. Dan itu tetap radio itu menginginkan karakter, cuman balik lagi karakter yang kayak tadi Gina bilang harus bulat apa segala macam, itu beriring jalan itu penyiar akan bisa membentuk suaranya sendiri. Karena kan juga kita sebelum masuk radio kan kita di training, kita diajarin untuk humming, bagaimana Kontrol mic, cara membaca, terus juga kira-kira di kalau siaran tuh patternnya apa-apa aja gitu. Makanya training di radio itu sebenarnya nggak gampang. Kalau dulu tuh 5-6 bulan. Kalau orang mikir kan selama ini lah cuman siaran radio, cuman puterin lagu, ngomong doang. Iya. Nggak apa, cuap-cuap gampang lah terus Duduk di dibayar. AC. Kan kan sering denger orang kayak gitu. Oh enak lah kerja ngomong-ngomong aja. Dia Ya, coba kau duduk sini. Gitu. Iya, soalnya harus memikirkan, nggak mungkin pada saat iklan tiba-tiba tep jatuh kepotong sama jingle. Nah itu adalah PR besar sebenarnya, karena kan iklan berbayar. Iya, betul. Gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba kita klik, habis itu masuk lagi ke jingle atau lagu selanjutnya nimpa, itu udah susah. Kalau begini bicara iklan, kalau adlibs itu memang udah ada materinya atau Emang kalian udah sendiri yang ada sih. nentukan?
ada materinya. Materi berarti tinggal baca aja ya. Oh bukan kita yang mau. Tapi juga sebagian klien minta ini tolong dirubah dengan bahasa kamu, bahasa kalian gitu. Mereka kasih pointers mungkin. Iya. Iya, jadi sebenarnya jadi penyiar radio itu tidak mudah ya ternyata. Ya, jadi apa sih yang harus dimiliki seorang penyiar radio? Suara. Jago Suara. bahasa asing. Selain suara, selain suara. Wawasan itu penting sih karena orang berharap apalagi khususnya pendengar ya itu berharap sih dia dengerin penyiarnya itu aku dapat informasi nih dari penyiarnya walaupun sebetulnya kita baca tapi bagaimana kita mengkreatifkan apa yang kita baca kita sampaikan menjadi hal yang lain gitu. Tapi kita nggak boleh bilang itu baca sebenarnya. Iya. Jadi kita tadi ada baca nih gitu. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Nyampain info pun kalau misalnya kita baca dari mana gitu kan. Mending reading ya. Nge-reading terus nah itu kata-kata yang kita baca itu nggak boleh sama dengan yang keluar. Makanya itu biasanya dikasih bridging dulu Iya. kan. Tahu nggak sih begini. Kemarin aku begini loh, nah baru nanti nyampe Dan ke ini ya, infonya. biasanya penyiar ini identik dengan sampingannya ya. Betul banget. Maksudnya Banyak enak ya kalau sampingnya Enggak, sampingnya. kalau siaran berdua ada sampingnya Bang. Oh. Kalau nggak sendiri aja lah Bang. Penyiar kan biasanya pasti dia orang ini pasti nge-MC kan. Job sampingannya lebih kepada ngarah ke MC. Kalau yang lain Kegiatannya apa selain kegiatannya siaran? selain Apakah MC siaran, juga? MC, atau semua MC enggak? Ya nge-MC memang semua ini. MC tapi aku MC DJ. Asik. Oh iya sih. Nah kan beda tuh beda. kan. MC DJ beda. Ya kalau kita sih ya sama ya MC. seperti itu MC malah Entah dulu. ada jual apa kayak Oh ada Bang. Boleh dipromoin di sini. Kalau boleh nggak apa-apa ya kakaknya. Dari kemarin luar biasa ya. Mana tahu di TVRI bisa mengiklankan gitu kan. bayar kan? Bayar Aja bayar. Maaf ya, maaf. Ada sih rata-rata sebenarnya, tapi rata-rata sebenarnya yang sudah menjadi penyiar pasti orang mikir oh pasti dia bisa nge-MC. Sebenarnya nggak juga. Iya. Ada beberapa penyiar yang nggak bisa nge-MC nggak bisa sama nge-MC. sekali. Gitu kan. Tapi ya itu tadi alhamdulillahnya kita bisa Dikasih siaran bakat ya itu bisa nge-MC juga gitu dan sampai sekarang gitu. Jadi Malah, sebenarnya malah aku dulu nge-MC dulu baru siaran. Iya, benar, nge-MC dulu baru siaran. malah kebanyakan orang bilang bahwasannya jadi penyiar siaran radio itu awal untuk mulanya kita terjun ke dunia entertain. Belum tentu. Biasanya, Iya, tapi biasanya biasanya begitu. Biasa gitu. Tapi kalau misalnya aku perhatiin kita kalau aku melihat sekarang jujur orang tuh masuk radio ya itu tadi jadi batu loncatan bukan lagi passion sebenarnya gitu. Kalau Jadi, dulu sih passion ya, passion. passion gitu. Jadi kayak apa sih anaknya ngomong sendiri gitu di dalam studio, terus bahannya kayak gimana itu kan kita harus bisa improve sendiri gitu. Malah kebanyakan Dulu passion. ada yang ngelamar dia kuliah, terus tamat kuliah dia keluar, gitu. Semacam ya gitu. Ngisi-ngisi waktu gitu Tapi ya. sebenarnya nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. kan Ganggu Ja? juga itu. Itulah yang menjadi PR ya. Nggak apa-apa sebenarnya. Ya itu tadi kita juga kan sedikit banyak walaupun berawal dari passion, tapi Iya. jadi batu loncatan juga untuk Iya. bisa nge-MC cari duit. Jadi di radio ini kita kayak kenal banyak orang jadinya. Itu makanya kenapa dulu waktu pertama aku masuk radio tuh kayak siap siaran kok jangan pulang gitu. Maksudnya jangan pulang itu bukan disuruh pulang Membersihkan ini. radio Tapi ternyata ya? sekarang keterusan Oh, Kak. gitu ya. Siap siaran nggak pulang kan gitu. ngapain aja? Ya cari-carilah Bang, cari job. Kalau sini dulu tunjukin nih kau dari radio mana. Jadi dikenal juga gitu kan. Bukan berarti harus memperkenalkan diri, oh saya penyiar gitu, bukan Iya. gitu. Maksudnya seiring waktu, seiring beredarnya pasti orang tahu gitu. Itu sebenarnya impact buat kita juga gitu. Kalau dari segi umur radio nih, radio siapa yang paling muda, radio siapa yang paling tua? Boleh yang paling tua silakan. Paling tua. Oh iya, kalau segmentasi tetap kita ngambil segmen untuk yang lagi happening sekarang itu pendengarnya umur berapa berapa. tahun? Udah berapa tahun itu Kalau maksudnya? salah Bang berarti minum Salah. dulu. Oh, ngantuk kan ya. Minum ya. Enggak ada cinta. Oh iya, udah menginjak umur 50 tahun tapi tahun ini udah Mungkin boleh meminta Warno untuk
untuk meminjamkan soundtracknya ya. Oh, Sekarang boleh. atau warna awalnya sayang. Ya. Yunisar katanya. Iya sama Raffi Ahmad. Aduh, itu warna dulu. Iya, sama malu-maluin. Kena pukul, tahu. Kena cubit jangan kau buat malu. Jangan kebat malu. Tapi udah ya. hampir rata-rata sih radio kita emang udah lumayan lama ya. Iya. Nah dulu kalau kayak kita lah, kami kan satu kantor nih, sekarang satu grup gitu kan, City dan Medan FM tuh satu grup. Nah itu dulu kan nama radionya Rodesa, jadi iya dulu kalau misalnya orang lama pasti tahu Rodesa itu seperti apa. Iya, itu Medan Radio FM ya? Rodesa dulu, dan sekarang semakin lama berubah ya diganti lah. Nah itu kan kembali lagi nama PT-PT-nya gitu dulu ya. Frekuensi ya. Iya, tapi dulu siaran Rodesa dulu banget. Berarti tetap dari FM ya? Iya. Kan ada yang dari AM ya? Kan? Enggak ada FM. Sama sih kalau di radio tuh dulu Kosa. Iya, Nah kan udah berganti Ya, nih. Kosa. Nah kita kan kebetulan network nih MRA Group gitu, jadi beberapa radio di Indonesia. Gimana Beb? Gimana? Beberapa radio di Indonesia. Salah satunya iRadio ada di Medan dan ini sudah 8 tahun di Medan. Kalau Siti dulu radionya Mandarin. Kita sudah berubah konsep menjadi radio untuk umur 24 sampai 35 tahun. Jadi dewasa muda. Dan itu dibebankan kepada Anda. Jadi apa nih yang kakak abang lakuin untuk bisa mempertahankan eksistensi radionya? Kita Apa? harus eksis dong. Itu yang pertama. Bener dia bener juga. Gak sia-sia Kak Keti mau nyuruh kau. Inovasi apa nih yang dibuat saat berbicara, saat cuap-cuap tuh supaya berbeda lah. Kadang kan orang bosan ya kalau misalnya yang dibicarain gayanya seperti itu terus gitu. Tergantung siaran masing-masing sih. Iya. Itu seperti Kalau apa? aku Nah, siaran pagi berdua itu segmentasinya kayak apa ya? jadi ini nggak siaran nih, kan pagi. Ya demi TVRI lah, demi TVRI lah ke Bang. TV. Satu hari aja. Gak apa-apa, Hilang please. honor gitu. 4 jam. Jadi di situ kami nggak ada nyediain apa ya? Maksudnya kayak info-info terkini yang lagi happening itu nggak ada. Jadi kami tuh membawakan acara itu ya sebagaimana kami anak muda siaran gitu. Oke. Jadi buat komedi-komedinya setiap Lucu-lucuan di pagi. pagi. Iya. Karena prime time pagi kan. Nah, kalau kami yang lain kan anak sore nih, Sore. prime time sore gitu. Iya. Balik lagi kalau misalnya ke aku yang Medan FM gitu emang pengen ngajak orang yang lagi di jalan mau pulang ke rumah itu tetap dia walaupun banyak kerjaan yang dari kantor dia rasain, ketika di jalan dia happy gitu. Nah balik lagi komedi juga. Itu yang paling diangkat. Berarti harus ngerti sisi psikologi. Iya. Pendengar. Karena kan sekarang yang di Medan nih makin macet Macet. nih kan. Macet. Mobil juga pasti banyak nambah dan Iya, pendengarnya juga kan otomatis akan naik. Nah, nanti kita juga pasti bilang tuh, misalnya untuk pendengar yang lagi di jalan jangan lupa ya jangan ngerem mulu, gas aja biar jalan, biar nggak macet gitu. Ya, itu kan lelucon. Mama. Udah dingin nih. Terus sama satu lagi pilihan lagu mungkin ya itu tadi. Jadi sebenarnya kalau kayak kita di sini yang aku sama Nisa itu udah ada playlistnya sendiri tuh yang nggak bisa diganggu gugat gitu kan. Udah dibuat sama MD ya. Udah dibuat sama MD yang pasti tahu lah gimana apa yang pengen orang dengerin sore hari gitu. Nah balik lagi kalau gimana supaya orang dengerin penyiar ini kan pasti punya karakternya masing-masing sendiri yang bisa Iya. dijual. Kalau Baby mungkin karakternya apa Beb di radio? Cantik dan menggemaskan. Oh iya. Jadi memang kita buat air personality Oke. Iya, Biar benar. tahu. Kalau Ega Imut ya. Ganteng. oh ganteng. Kirain imut-imut. Oh berarti penyiarnya dikenal ganteng. Oh iya ini ganteng. Kalau dengerin Buat suara break Ega, image. buat break Iya, image. iya. Kalau dia udah ya udah kita lewatin tadi kan. Cantik juga ya. Tetap cantik ya. Cantik ya. Menuju. Kalau Kak Keti sendiri ngebuatnya apa nih? Kalau aku sih random aja gitu. Maksudnya nggak ada yang Tergantung nggak ada yang mood, nggak image ada. ini ya. Kalau aku bingung juga ya kalau bilang air personality kayak gimana karena absurd aja gitu. Ya, Kita jadi kenapa ngobrol kakak apa arahkan aja lah kan gitu. kadang-kadang. Kenapa? Kenapa kakak arahkan tadi air personality tadi kalau bingung? Itu tadi absurd. Oh, iya, gitu. absurd. Kalau dulu kan mungkin dari radio-radio sebelumnya udah terbentuk oh begini. Nah kalau sekarang mungkin karena umur juga ya, aku bingung gitu harus menjadi sosok bagaimana menikah belum. Oh iya, curhat ada. Kerja juga nggak ada yang tetap gitu iya, kan. Jadi ya udah absurd aja. Alhamdulillah Gitu. Siti. sabar ya ini. Kak. Oke. Tidak apa-apa saya tetap hidup kok. Tetap hidup. Semangat. Oke. Ini pada Ayo sliding penasaran. white tie ya. Kalau
Vanessa karakternya lucu tadi ya. Ya kalau tadi, nah dari awal aku siaran dari Mos FM dulu tuh aku ngebuat brand image sendiri. Lucu. Untuk dikenal orang tuh lucu. Jadi orang ketika dengerin aku siaran nggak nyangka nih anaknya seperti ini, dan bahkan juga sudah pernah dapat mention ternyata oh kayak gini ternyata Kak Vanessa gitu. Sosok bentuk aslinya. Aku nggak nyangka ternyata kakak kenapa lawakannya ketika siaran tuh yang over apa segala macam. Kebanyakan sih pendengar pengennya dengerin yang lucu-lucu ya, Iya. jadi tetap stay di Karena radionya. emang bosen kan Nih, udah ya. Sama sih sebenarnya kayak pemilihan nama. Dulu tuh sebenarnya namaku tuh Baby Ade tuh setelah di Radio Nama Medan. aslinya siapa? Baby Ade juga, tapi ada Nama palsu belakangnya semua Baby ini Ade. pasti. Enggak, rata-rata memang Nama radio ya? Iya. Enggak, rata-rata memang pada saat kita masuk radio itu ditanyain, ini mau pakai nama apa nih? Mau pakai nama asli atau enggak? Nama beken. Benar, nama beken. Biar diinget gitu. Dan rata-rata dua. Itu harus dua suku Oke, kata. ini pada penasaran semua nih pemirsa yang ada di rumah ya. Mungkin yang selama ini pengen masuk atau terjun ke dunia siaran. Kasih tips dan trik dong gimana supaya jadi penyiar. Yuk, dari Nisa silakan Nisa. Kalau aku sih tips and trick yang pertama itu pede aja dulu. Karena penyiar itu mau dia di dalam studio, mau dia di luar studio tetap harus pede gitu. Karena itu mengidentikan kalau misalnya itu adalah kita. Aku sih lebih ke pede karena kalau nggak pede gitu ya ngapain siaran. bener-bener. Kalau Bang Eja sendiri tips triknya? Mbak. Bang Eja ya. Harus punya good attitude lah yang pasti. Yes, Terus sense of musicnya harus Ya, bener-bener. ada, dan juga apalagi ya banyak follower lah baru. Jadi tetap bisa promo ya. Ngomong-ngomong soal suka duka selama siaran. Banyak anak pengen tahu. Apa? Saya dong. Durasinya tinggal 10 menit lagi. Oh, Jadi iya, cepetin ya. Ini udah sejam kan? Udah sejam. Memang kalau Nggak perasa ada 2 hari aja. biasa ya. Makanya siaran 4 jam itu cuma Biasa berasa aja dua gitu. Suka Suka dukanya. Kalau sukanya sih banyak sebenarnya ya. Kita bisa ketemu banyak orang, kita bisa belajar banyak hal baru. Kemudian juga Cinlok nggak ada? mungkin ke Ega kalau itu. Ke Ega, ke Eja, Ke Nisa ya. ke Nisa, ke Ade, ke Bebe. Siapa ya? Iya, memang maksudnya kalau sukanya ini ya banyak juga, tapi dukanya juga banyak. Dukanya kalau habis kontrak gitu kan. Kemudian Karena sistem gaji nggak kontrak. naik kadang, itu duka juga. Cuman balik lagi ya, kita nggak usah mikirin dukanya deh gitu. Kita banyak dapat hal yang seru kok selama jadi penyiar. Jadi itu aja yang kita buat di mindset. Gitu. Ya betul sih, kalau misalnya ngomongin soal suka duka pasti kita kenapa bisa mau masuk radio gitu, karena ini loh passion aku, pasti aku suka dengan pekerjaan ini. Nah sukanya banyak, pasti kenal banyak orang yang kayak dibilang Kak Kety, terus dapat ilmu baru, dapat link pekerjaan yang baru mungkin kalau Sukanya misalnya itu nanti next bisa time. masuk TV. Ya bisa jadi batu loncatan untuk masuk TV. Kalau dukanya mah banyak ya, tuntutan pekerjaan juga di mana-mana pasti banyak. Yes. Kalau fans pasti banyak ya. Fans. Pengalaman menarik sama fans ada nggak? Oh gitu. Nggak ada sih kan? Rata-rata tuh mana tahu kan, karena sering denger radio, jadi di follow lah Instagramnya. Oh, kalau terus di-follow juga ya, DM. sekarang ya. Kalau di Kak, follow aku mau Instagramnya jumpa, ya. ketemuan yuk, ketemuan. Kita nggak bisa bilang fans juga ya, pendengar lah ya. Karena Tapi dulu pernah waktu masih siaran di Radio Merah Putih, sekarang kan merah hitam ya Bu ya. Studionya merah hitam. Merah aja Pak, Bu. Oh, merah aja ya. Tetap merah yang pasti. Tetap merah ya. Itu dulu pernah ada event. Terus kita kan dulu dikasih baju, ya. Terus ada namanya masing-masing, terus diteriakin, Kak Baby gitu. Penyiar Mas FM ya. Oh iya, thank you. Wah, seneng ya kayak gitu ya. Iya. Ega pernah gak? Aku lebih sering kena DM sih sama pendengar-pendengar yang emang Minta sering apa? dengerin case. Enggak, bilangin kalau misalnya aku orangnya tuh gokil. Oh, Terus pengakuan kayak, ya, "Ah, dapat terus pengakuan." ternyata suara Bang ini sesuai sama ekspektasi wajahnya ya gitu. Aku memang Nggak salah dong. Nggak salah. Tetap. ya ini contoh untuk menjadi penyiar radio gitu. Oh baik. Baik. Percaya diri itu tadi kan Oke, enggak Bang Eja, ya. Bang Eja, Bang Eja, Biasanya. untuk apa fans biasa kayak mana? Sampai kayak mana? Fans tuh sampai kayak yang apa ya? Jadi pacar gitu? Dia nelpon setiap malam waktu aku siaran dini hari tuh kan. Dan Menemani aku- tidur ya. Kalong ya. Dan aku tuh baru tahu dia tuh dari penjara. Ya ampun, neror gitu ya? For sure. Neror? Serius. Enggak, dia Enggak, nelpon terus? dari aku selama ini nggak nanya dia di mana, dan dia juga nggak mau bilang ini di mana gitu. Cewek, cowok?
cowok Oh. lagi di penjara banget dan selalu request lagu Niki Ardila. Terus gimana hubungannya sama cowok itu masih berlanjut? Jadian apa gimana? Atau dekat-dekat aja. Gula gimana? Oke, nih terakhir, apa harapan para pendengar radio ini untuk anak-anak muda? Penyiar. Oh, harapan, sorry ya, penyiar ya. Harapan untuk para pendengar lah. Gimana Kak Keti? Kayak Keti Aduh, dulu. kok aku lagi ya? Ega dulu. Oh iya, Ega dulu. Ega dulu, silakan Ega. Harapannya aku untuk para pendengar ya tadi. Iya. Iya, jadi para penonton, para Oh, penonton iya. TV. Bapak ibu-ibu dong. Aduh bingung Oh, Sini enggak. Oh ya di sini. Harapan untuk Harapannya durasi untuk tolong saya. pendengar radio itu sebenarnya simpel aja sih. Jangan pernah ekspektasi yang terlalu besar lah sama Penyiar. Don't expect too much gitu ya. cukup apa yang didengerin tuh disukain gitu. Nggak ada yang lebih. Oke, harapan untuk dunia radio. Jadi selama pendengar masih banyak, radio itu nggak akan pernah mati. Wih, hidup radio. Dan ya, Kalau nggak ada yang denger pasti mati benar. dong. Dan kalau misalnya mau jadi penyiar, komit gitu. Yes, jadi. betul. Karena Attitude, Medan ini ya. krisis penyiar ya kayaknya ya. Diputar-putar aja ya Beb Iya, ya itu aja. Jadi tadi balik lagi kalau misalnya orangnya itu ya berarti kan masih percaya nih sama yang dulu gitu kan. Orang baru emang harus datang sih, tapi balik lagi attitude itu penting. Karena itu yang paling pertama harus dijunjung setinggi-tingginya. Dan jangan lupa untuk dengerin radio pastinya. Ya. Karena kan radio adalah media komunikasi tertua juga ya. Jadi kan ini kita kan siaran sore nih. Jadi pas aku voice dengerin lagu ganti ke Katy. Enggak, Gitu. itu Nielsen Kak, enggak masuk Nielsen nanti. Gimana? Kalian harus dengerin kita. Capek. Memang luar biasa, seru banget ya kalau misalnya ngomong sama para penyiar radio ini nggak ada habisnya ya. Akan ngaji buta kan? Pengen Siaran yuk. Yuk, Makanya coba kalau ngundang gini, penyiar. kalau gini kira-kira pengen jadi penyiar nggak? pengen. Pengen ya. Cuman entah kenapa jadinya ke TV ya. Pernah Kita nyoba ke gantian radio? ya? Boleh. Belum pernah. Boleh nanti kalau gantian. Kemarin lamaran udah masuk kan? Itu dipaksa Bang Eca. Oke, luar biasa, terima kasih untuk kakak dan abang yang sudah Terima hadir kasih di juga. TVRI. Terima kasih banyak. Terima kasih buat tips dan triknya, dan terima kasih buat Kak Nisa ya dari Medan FM. Kemudian ada Kak Keti dari City FM, Bang Eja dari Mos FM ya. Terus ada Ega dari Kiss dan juga Kak Baby dari iRadio ya. Terima kasih tentunya buat pemirsa Oh, ada ya. ini sebelum- Oh, ada lagi terakhir. Sebelum closing kan, kalian kalau lagunya sih ya masing-masing aku tanya lagu favoritnya gitu. Ada ya? Ini ada artisnya gitu ya langsung Oh, bawa. enggak, ada turun dari bawah, Bang. Misteri guest gitu. Gimana sih? Terus nanti kan kalau selesai acara nih kan bisa kita tengok di YouTube-nya. Oh gitu. Nanti di YouTube-nya dikerjain. Oh gitu. Enggak lah, maksudnya lagu kalian masing-masing. Biar Oh gitu, biar rekomendasi. Yang paling favorit pemirsa pendengar itu dengerin apa lagu? Oh yang saat ini. Saat ini. Kalau dari ininya ya. Dari Baby lah Indonesia sama Mos. Indonesia rata-rata masih orang masih suka Salon Seven masih, terus Iya. juga itu lagi Nmes Nmes ya, bener-bener. itu juga, terus Yura Yunita orang masih, Yes. pokoknya apa ya, penyanyi-penyanyi yang sebenarnya agak lama tapi dengan lagu-lagu baru tuh masih didengerin orang, lagu Indonesia. Pastinya sebentar lagi kita juga akan mendengarkan suara dari penyiar radio ya. Karena kan lagunya nggak ada nih. Jadi nyanyi gitu. Ini sebenarnya bukan penyiar apa vokal grup sih? Oke, baik tentunya. kalau penasaran mau nonton acaranya, kan nanti kita TVRI kan punya YouTube. Ada di YouTube. Subscribe dan like ya. Jangan lupa juga bisa swipe up ya. Jangan lupa nonton YouTube ya, pastinya TVRI Sumatera Utara. Terima kasih, thank you sekali lagi. Terima kasih, Bang. TVRI. Penyiar radio yang sudah ada di studio TVRI tentunya.
Thank you so much. Terima kasih banyak buat penyiar TVRI Sumatera Utara yang selalu setia untuk nonton Pagi Medan obrolan asik. Dan hari ini semoga sampai nih ya kepada seluruh pemirsa di rumah yang ingin sekali untuk jadi penyiar radio. Teman-teman yang ada di sini tadi sudah berbagi cerita untuk Anda semua. Yes. Minggu depan masih ada obrolan asik lainnya ya yang akan kita undang. Jadi buat yang penasaran, saksikan terus Pagi Medan setiap jam 8 sampai dengan jam 9 di TVRI Sumatera Utara. Yes. Tentunya bersama kita berdua, Gina dan Arif. Pagi Medan obrolan asik. Terima kasih, sampai jumpa.